Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai Internet of Things atau IoT. Di sini saya Farindra Kiranova Nugroho dengan NIM 21121916. Saya Sayyida Islam Diri dengan NIM 21121919. Saya Desa Yunita dengan NIM 21121914. Saya Desa Desina Putri dengan NIM 21121943. Nah, sebelumnya di sini kami akan membahas 5 materi, yaitu yang pertama adalah sensor dan aktuasi, kemudian yang kedua ada microcontroller, yang ketiga ada wireless sensor network, yang keempat gateway, dan yang kelima framework cloud. Sebelumnya kita akan membahas apa sih Internet of Things itu. Internet of Things merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Cara kerja IoT ini yaitu setiap benda yang terhubung ke internet dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Saat ini di Indonesia sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota dan di beberapa startup. Kemudian ada komponen dari Internet of Things ini, yang pertama ada sensor, yang kedua kecerdasan buatan, yang ketiga koneksi jaringan, dan yang keempat perangkat mikro. Yang pertama, sensor dan aktuasi. Sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi suatu dan untuk mengejar sistem IoT sehingga dapat bekerja secara optimal. Jenis dan fungsi teknologi sensor pada IoT. 1. Ada sensor temperatur. Salah satu jenis sensor yang telah digunakan pada perangkat IoT adalah sensor temperatur atau sensor suhu. Sesuai namanya, sensor ini digunakan untuk mengukur jumlah energi panas dalam suatu sumber tertentu, sehingga memungkinkan para pengguna untuk mendeteksi terjadinya perubahan suhu dan mencatatnya menjadi data online. Kedua, ada sensor humidity. Sensor ini digunakan untuk mengukur tingkat jumlah uap air di atmosfer udara. Sensor jenis ini umumnya ditemukan dalam perangkat pemanas, sistem ventilasi, dan lain sebagainya. Perangkat IoT yang menggunakan sensor humiditas ini umumnya digunakan dalam skala yang cukup luas, mulai dari penggunaan di rumah sakit hingga memanfaatkan di stasiun meteorologi untuk memprediksi terjadinya perubahan suhu. Yang ketiga ada sensor pressure. Sensor ini dapat digunakan untuk merasakan dan mendeteksi terjadinya perubahan tekanan yang ada di material, gas ataupun juga cairan. Ketika nilai tekanan di dalam medium tersebut berubah, maka perangkat IoT akan mendeteksi terjadinya perubahan tersebut. Selanjutnya, ia akan memberitahu jaringan sistem yang terhubung agar bisa melakukan penanganan lanjutan terhadap perubahan tekanan tersebut. Keempat, ada community cloud. Sensor ini juga termasuk yang cukup sering digunakan dalam perangkat IoT. Sensor level akan digunakan untuk mendeteksi tinggi rendahnya level zat yang ada di dalam suatu media. Jenis zat yang dimaksud bisa saja dalam bentuk cairan, bubuk, dan bahkan juga bahan granular. Perangkat IoT menggunakan sensor level umumnya digunakan di banyak industri seperti pabrik pembuatan minuman, pengolahan air, dan bahkan juga pengolahan makanan. Yang kelima, ada sensor pengukuran jarak. Sensor jarak akan digunakan untuk mendeteksi jarak ataupun posisi suatu objek dari titik acuan tertentu. Jenis sensor yang satu ini telah memancarkan gelombang elektromagnetik atau sinar inframerah untuk mendeteksi pengukuran jarak suatu
sehingga mereka dapat langsung berinteraksi dengan sensor dan komponen lainnya. Yang kedua, CISC dapat lebih mudah diimplementasikan dan memiliki penggunaan memori yang lebih efisien, namun akan mengalami penurunan kinerja karena semakin banyak jumlah siklus yang diperlukan untuk menjalankan instruksi. Yang ketiga, RISC yang lebih menekankan pada perangkat lunak, seringkali memberikan kinerja yang lebih baik dari prosesor CISC yang lebih menekankan pada perangkat keras. Yang ketiga adalah wireless sensor network. Wireless sensor network adalah sebuah kumpulan yang dapat berupa sensor yang akan melakukan pengambilan data pada parameter ukur dan kemudian dikirimkan pada sebuah node central atau sebuah server untuk dilakukan pengolahan data. Node tersebut merupakan sensor yang diletakkan pada titik-titik pada sebuah area yang ingin diketahui besarnya dan masing-masing memiliki sumber daya sendiri yang dapat berupa baterai dan memiliki perangkat transmitter data untuk dapat mengirimkan data ke sentral atau server. Wireless sensor network adalah mulai digunakan pada banyak bidang, yaitu bidang kesehatan, perumahan, dan keamanan. Wireless sensor network mulai populer digunakan pada bidang kesehatan yang digunakan sebagai pemantau parameter kesehatan seorang pasien dan dapat dilakukan oleh pasien maupun petugas kesehatan agar dapat melakukan perawatan dan pemantauan rutin. Yang keempat, gateway. Gateway adalah mode jaringan yang membantu jaringan koneksi antara dua atau beberapa jaringan yang beroperasi dengan protokol transmisi yang berbeda. Setiap perangkat di internet memang mempunyai protokol komunikasi yang berbeda. Tugas gateway adalah memfasilitasi hubungan antara kedua perangkat tersebut. Gateway bisa berupa perangkat lunak, perangkat keras, atau bahkan kombinasi keduanya. Tipe-tipe gateway. 1. Network gateway, yaitu jenis gateway yang pada umum yang menyediakan interface antara dua jaringan yang beroperasi dengan protokol yang berbeda. 2. Cloud storage gateway. Gateway ini adalah node jaringan yang atau server yang menerjemahkan permintaan penyimpanan dengan panggilan API layanan penyimpanan cloud yang berbeda. Yang ketiga, IoT gateway. Gateway mengasimilasi data sensor dari perangkat IoT dan menerjemahkan antar protokol sensor sebelum menghubungkan dan mengirimkannya ke jaringan cloud. Keempat, VoIP trunk gateway. Jenis gateway yang satu ini bertugas untuk memfasilitasi transmisi data antara perangkat layanan telepon lama atau biasa disebut TOTS seperti telepon rumah dan mesin fax. Kategori gateway. 1. Unidirectional gateway. Jenis aliran ini memungkinkan semua data mengalir hanya dalam satu arah. Perubahan yang dibuat di node sumber direplikasi di node tujuan, tetapi tidak sebaliknya. Unidirectional gateway digunakan sebagai alat pengarsipan. 2. Bidirectional gateway. Sesuai dengan namanya, aliran bidirectional memungkinkan data mengalir ke dua arah. Ini aliran ini dapat digunakan sebagai alat sinkronisasi. D. Fungsi gateway. 1. Gateway berfungsi sebagai konversi protokol untuk memastikan bahwa semua jaringan dan perangkat dengan protokol yang berbeda-beda ini dapat terhubung dengan baik. 2. Memudahkan akses informasi. Tanpa adanya gateway, kita tidak bisa mengakses dan membuka informasi yang ada di internet dengan mudah. 3. Memudahkan pengaturan data. Dalam sebuah lingkup perusahaan atau organisasi yang bergantung pada sistem komputer, penggunaan gateway sangat penting untuk memastikan proses bisnis yang lancar. 4. Meningkatkan kinerja komputasi. Gateway bisa
Yang kelima yaitu framework cloud. Framework cloud yaitu teknologi yang diperlukan untuk membuat, mengontrol, dan mengelola aplikasi cloud. Alat ini meliputi alat pengembangan, teknologi middleware, dan perangkat lunak untuk mengelola administrasi, produksi, dan kekuatan dari berbagai aplikasi cloud. Ada jenis-jenis penerapan framework cloud. Yang pertama yaitu public cloud. Siapapun dapat memanfaatkan sistem serta layanannya. Keamanan cloud publik cukup beresiko karena terbuka untuk semua orang. Mayoritas orang dan kelompok dapat memanfaatkan layanan ini melalui internet. Kepemilikan cloud publik tetap pada entitas yang mendesainnya. Hal ini menjadi salah satu cara termudah dan sederhana untuk menggunakan sistem dan layanan cloud. Yang kedua ada private cloud. Model penerapan private cloud telah dirancang untuk satu orang. Ini berarti tidak harus membaginya dengan siapapun. Nama lain untuk private cloud adalah internal cloud. Memberikan keamanan terbaik untuk data dan biasanya disimpan di balik firewall kuat yang sulit ditembus. Kemudian yang ketiga ada hybrid cloud. Kombinasi antara private cloud dan public cloud disebut dengan hybrid cloud. Oleh karena itu, cloud ini memiliki fitur terbaik. Cloud hybrid ini akan memungkinkan pengguna meluncurkan aplikasi host yang aman dengan fitur cloud public. Pengguna dapat dengan mudah beralih di antara fitur dua cloud. Cloud hybrid adalah salah satu cloud yang paling hemat biaya. Kemudian yang keempat ada community cloud. Ketika sekelompok perusahaan dan startup dapat mengakses cloud bersama-sama disebut community cloud. Infrastruktur cloud dibagi di antara perusahaan yang memiliki perhatian yang sama. Community cloud umumnya diatur oleh pihak ketiga. Cloud ini memberikan keamanan yang memadai dan hemat biaya. Selanjutnya ada manfaat framework cloud. Yang pertama, penurunan kebutuhan perangkat keras. Menyimpan data melalui internet sehingga perusahaan telah mengurangi penggunaan perangkat keras. Ini akan membantu perusahaan menghemat waktu dan tenaga. Perusahaan juga menghemat banyak uang karena kebutuhan perangkat keras menjadi berkurang. Kemudian yang kedua adalah peningkatan mobilitas. Akses ke data menjadi fleksibel karena disimpan melalui internet. Siapapun dapat mengakses data tersebut dari perangkat apapun dan kapan saja. Hal ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas sebuah bisnis. Yang ketiga adalah kepuasan karyawan dan pelanggan menjadi lebih tinggi. Kita dapat bekerja dengan bebas. Selain itu juga meningkatkan mobilitas dalam pekerjaan dan mengurangi kebutuhan peralatan. Karena semua data disimpan melalui internet, pekerja dapat dengan mudah berinteraksi dengan pelanggan. Yang keempat ada wawasan yang lebih detail. Memberikan wawasan terperinci tentang data perusahaan atau startup. Karena semua data dilacak dan dapat dengan mudah menghasilkan evaluasi yang disesuaikan untuk sebuah perusahaan. Dan yang terakhir ada perawatan yang lebih mudah. Secara langsung memperbarui data dari sistem server daripada memperbaruinya dari setiap perangkat. Pembaruan otomatis ini menghemat banyak waktu untuk departemen IT sehingga lebih mudah perawatannya. Yang tadi adalah materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.